Shalom, selamat malam saudara. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa. Saya percaya kita baik, dalam keadaan sehat dan luar biasa karena pemeliharaan Tuhan. Biarlah hari-hari ini hati kita mau terus melekat kepada Tuhan, jangan pernah berpaling. Yang hatinya teguh, dijagai Tuhan dengan damai sejahtera, karena kepada Tuhanlah kita percaya. Biarlah kita mau berkata malam ini, Tuhan Engkau yang melihat hati kami. Bahkan kami berdoa, Tuhan berikan kami hati yang baru, roh yang baru untuk mencintai Tuhan lebih dan lebih lagi. Karena hari-hari ini adalah hari-hari pemurnian, kami mau kedapatan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa buat malam ini Engkau yang mengumpulkan kami dari seluruh dunia. Dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari benua-benua. Tuhan kami percaya anugerah dan kuasa-Mu lah yang mengumpulkan kami, yang memanggil kami untuk ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau membawa hati kami kepada Tuhan malam hari ini. Ini ungkapan syukur kami. Hatiku mengasihi-Mu, katakan saudara. Hatiku mengasihi-Mu, hati kami Tuhan. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan Engkau lihat, amin Yesus. Isi hatiku, hatiku Tuhan. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Engkau lihat Tuhan. Amin. Lebih lagi saudara katakan pada Tuhan, hati kami Tuhan. Hatiku mengasihi-Mu, kami mengasihi-Mu. Hatiku mengasihi-Mu, hati kami. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan Kau lihat. Lebih lagi angkat tanganmu, katakan pada Tuhan, hati kami. Hatiku kami mengasihi Engkau Tuhan. Ajar hati kami mengasihi Engkau. Amin. Amin Yesus. Amin. Tuhan lihat hati kami Bapa. Ingin mengenal-Mu Tuhan, ingin mengerti Engkau. Yes Lord. Tuhan Engkau lihat. Yes. Isi hatiku. Oh, Kau yang maha melihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Oh, lihat hati kami, selidiki hati kami Bapa. Engkau yang sanggup memberikan kami hati yang baru. Kalau sekiranya malam ini ada hati yang kecewa, mungkin kami kecewa terhadap Tuhan karena keadaan yang kami alami. Mungkin hari-hari ini ada di antara kami yang kecewa kepada keputusan Tuhan, karena orang-orang yang kami kasihi dipanggil oleh Tuhan. Ampuni kami Bapa, lihat hati kami malam ini Tuhan. Kami mau beri hati yang baru bagi Tuhan, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Berikan kami hati yang baru itu Bapa, karena Engkau yang berjanji Tuhan akan memberikan pada kami hati yang baru untuk mengasihi dan taat kepada kehendak-Mu. Lihat hati kami Bapa, lihat hati kami. Oh, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku
lihat isi hati kami, Tuhan, bawa kami lebih dekat lagi. Kami tahu Tuhan, hati kami akan dibaharui saat kami ada dalam hadirat-Mu, saat kami memandang indah wajah-Mu Tuhan, saat kami menikmati anugerah-Mu, diam tenang di dalam hadirat Tuhan. Itu yang kami rindukan Tuhan, bahwa kami masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Bapa. Ini kerinduan kami Tuhan, lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Katakan bersama di hadapan Tuhan saudara. Saat indah bersamamu, amin Yesus, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Katakan, Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin lebih, Kau lebih dari segala. Lebih lagi saudara, kita katakan pada Tuhan, yes Lord Jesus, saat indah bersama-Mu Tuhan, itu yang selalu kami rindukan, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kau dambaan hati hidup kami, hidupku, Kaulah satu di hati kami Tuhan, amin. Di hatiku, ku ingin Kau lebih dari segala. Lebih lagi naikkan rasa rindumu kepada Tuhan. Katakan, kami rindu Tuhan. Saat indah bersama-Mu, yes Lord Jesus, itu yang kami rindu Tuhan, amin, amin. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Biarlah ini yang menjadi kerinduan dalam hidup kami Tuhan, memandang indah wajah-Mu saat indah bersama dengan Engkau. Karena kami tahu tidak ada tempat lain yang dapat memberikan kami kekuatan selain dalam hadirat-Mu Tuhan. Tidak ada tempat lain yang dapat menjamin ketenangan dan rasa aman bagi jiwa kami selain dekat dengan Tuhan, berada dalam hadirat-Mu, memandang wajah-Mu Tuhan, dan menjadikan Engkau satu-satunya pengharapan yang pasti dalam hidup kami. Kami tahu hari-hari ini tidak ada yang memberikan jaminan, baik itu harta, kekayaan, kedudukan, jabatan. Bahkan untuk menghirup udara pun kami butuh anugerah-Mu Bapa. Engkaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan, tempat terindah kami. Katakan, saat indah bersama
Mari lebih lagi katakan saudara, pujian ini menjadi doa dan ungkapan hatimu. Katakan pada Tuhan, saat indah bersama, itu yang kami rindu. Itu yang Amin. Menikmati Engkau Tuhan. menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hatiku, Kaulah dambaan dalam hidupku Tuhan. Amin. Engkaulah satu-satunya. Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Oh, kami ingin Kau lebih dari segala-galanya Tuhan. Tak ada yang dapat menukarkan indah kehadiran-Mu. Tak ada yang bisa memberi kami ketenangan Tuhan selain dalam hadirat-Mu. Kami percaya dalam hadirat-Mu ada kelepasan, dalam hadirat-Mu ada pemulihan, bahkan dalam hadirat-Mu ada mujizat yang boleh kami alami Tuhan. Karena kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami angkat hati dan iman kami malam ini. Mari saudara, engkau yang menantikan Tuhan, katakan bersama dengan iman di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. lebih lagi katakan, Bagi Tuhan tak ada yang mustahil Tuhan bagi Engkau. Kami percaya. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Engkau yang merindukan Tuhan, Engkau yang mengharapkan Dia lebih lagi dengan iman. Katakan, Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. ada yang Amin, mustahil. amin. Kami tahu dan percaya itu Bapa. Yes Lord Jesus. Tidak ada yang tidak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagimu Tuhan, Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. amin. Tuhan Yesus, tak ada yang tidak mungkin. Amin. Tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, kami percaya Kau sanggup pulihkan kami Tuhan. Kau sanggup sembuhkan kami. Kami percaya Kau sanggup pulihkan keadaan kami. Kami percaya Kau Tuhan yang sanggup. Sebab tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan ketika kita terus percaya.
Tidak ada perkara yang mustahil pada Tuhan ketika kita mau terus berharap kepada Dia. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan saat kita datang menghampiri hadirat-Nya. Sebab hadirat-Nya mendatangkan pemulihan, hadirat-Nya mendatangkan kesembuhan, hadirat-Nya mendatangkan kekuatan dalam hidup kita yang mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau terus percaya, kami mau terus percaya dan berkata kepada Tuhan. Mari angkat hatimu, katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan. Amin. Tak ada yang tak mungkin. Katakan mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan diberi bagi Engkau Tuhan. Yes Lord Jesus. Tidak ada yang mustahil bagimu Yesus. Amin. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat. Sekali lagi saudara, angkat hatimu, angkat imanmu, angkat tanganmu, katakan, yes, bagi Tuhan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yes Lord, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kau yang sanggup mengangkat kami, Kau yang sanggup memulihkan, Kau yang sanggup membangkitkan kami yang lemah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tidak ragu mengikut Engkau. Kami tidak ragu untuk mempercayakan hidup kami kepada Tuhan hari-hari ini. Engkaulah yang memberikan rasa aman yang pasti. Engkaulah jaminan di tengah keadaan yang berubah-ubah, di tengah situasi yang sulit. Kami tahu Tuhan dan firman-Nya tidak pernah berubah. Karena itu kami mau menetapkan hati untuk mempercayai Tuhan. Kami mau menetapkan hati untuk mempercayai firman-Mu Bapa, sebab firman-Mu yang sanggup memberikan kami kekuatan. Terima kasih buat kesempatan malam ini. Kalau kami masih boleh belajar firman-Mu, Tuhan sampaikan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Roh Kudus, pengurapan-Mu yang menjabarkan setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati bagi firman Tuhan. Yang percaya Tuhan memberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Iya, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Saya percaya ya kita semua tetap kuat dalam Tuhan. Apapun keadaan di sekeliling kita saudara, biarlah kita mau terus ya percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali. Saya juga mengucapkan turut berbelasungkawa, turut bersimpati ya bagi orang-orang yang pendengar Mesbah Doa yang sudah dipanggil Tuhan. Kemarin ada beberapa yang WA ke saya, ibu, mama saya itu pendengar setia Mesbah Doa. Mama saya sudah dipanggil Tuhan Bu karena COVID. Ya ada yang ibu, papa saya, ada yang kakak saya, mereka pendengar setia Mesbah Doa sudah dipanggil Tuhan. Ya dan saya percaya saudara bahwa mereka sudah berbahagia ya. Kita tidak bisa pegang kendali atas kehidupan manusia, tetapi Tuhan yang pegang kendali. Ya buat mereka yang sudah pergi meninggalkan kita, saya mengucapkan turut bersimpati bagi setiap keluarga yang ditinggalkan, mungkin anak-anak ya dan semua keluarga besar ya. Biarlah kita mau tetap percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali. Bahkan saya juga kemarin menerima WA saudara dari seorang ibu. Ya, Ibu Rusi yang ada di Toraja mengabarkan kepada saya bahwa saudaranya, ya ini ya selamat malam Ibu, ya ada keluarga saya yang baru meninggal di Jakarta beberapa saat yang lalu. Ini hari Jumat ya. Dan beliau lagi mendengar Mesbah Doa Ibu. Ya, lagi menonton Mesbah Doa.
tahu-tahu ya sudah ngorok dan dibawa ke rumah sakit dan ternyata sudah meninggal. Ya, saya bilang, wow, luar biasa saudara ya, sedang di dalam hadirat Tuhan, dipanggil Tuhan. Ya, Bu Rusi juga berkata, iya Ibu. Jadi saya juga mau mengucapkan, ya turut bersimpati bagi keluarga dari Ibu Lina Andilolo yang sudah meninggal dipanggil Tuhan dan sedang menyaksikan mesbah doa. Biarlah kita hari-hari ini mau terus berada di tempat yang tepat saudara, sehingga ketika kita dipanggil Tuhan dalam keadaan ya hati kita dalam perkenanan Tuhan, hidup kita dalam perkenanan Tuhan ya sangat luar biasa loh. Ya, Ibu Andilolo dipanggil Tuhan di dalam keadaan dia sedang mengikuti mesbah doa. Ya, saya percaya bahwa setiap kita hari-hari ini ya terus sedang dipersiapkan Tuhan, karena itulah goal kita. Yaitu ya kapanpun Tuhan panggil, kita sudah tahu bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Karena itu sekali lagi saya mengucapkan turut bersimpati buat semua keluarga yang sudah ditinggalkan oleh orang yang terkasih. Jangan berkecil hati dan jangan merasa kehilangan yang terlalu mendalam, karena kita percaya satu saat nanti kita akan berjumpa kembali. Iya, saya akan bacakan satu kesaksian. Ya, shalom, selamat malam Ibu Gembala Online, Ibu Debbie Basjir, puji Tuhan. Saya mau bersaksi Bu atas kebaikan dan pertolongan Tuhan buat saya dan keluarga. Sebagai rasa syukur dan terima kasih saya kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan Bu, saya dan anak saya diizinkan Tuhan sakit COVID walaupun kami sudah sangat menjaganya. Kesaksian dari Ibu Debbie juga ya, sama-sama Debbie nih. Anak saya sakit dengan hilang rasa penciuman dan juga indera perasanya hilang, ya bahkan mual dan demam. Tapi puji Tuhan cepat sembuh dengan tidak opnam. Setelah itu saya yang kemudian juga mengalami sakit COVID dengan gejala mual dan susah makan. Akhirnya saya harus diopnam selama 10 hari. Tapi puji Tuhan Bu, di hari yang kelima saya terus mulai merasa sehat, bahkan merasa sembuh. Ya, Tuhan itu baik. Tapi saya belum dibolehkan pulang, dan selama diopnam saya sangat dikuatkan dan merasa terhibur ya dengan mendengarkan khotbah-khotbah Ibu berulang-ulang. Saya dengarkan khotbah-khotbah Ibu. Dan juga saya rutin mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur. Saya sungguh berterima kasih atas penyertaan Tuhan yang nyata selama saya di rumah sakit. Selama 5 hari saya sudah disembuhkan, dan hari yang ke-10 saya sudah boleh pulang. Tahun lalu suami saya juga ya harus diopnam karena kena COVID juga Bu. Dan Tuhan juga yang menyembuhkan suami saya secara sempurna. Sekarang bahkan suami saya setia mengikuti mesbah doa dan juga malam ya juga mesbah syukur. Terima kasih Ibu Debbie. Kami sekeluarga sekarang menjadi semakin akrab dan saling mengasihi Bu. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah membuat Ibu dan keluarga tetap setia melayani Tuhan. Kami sangat membutuhkan pelayanan Ibu sampai kapanpun, karena itulah yang membuat kami semakin cinta dan dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu Debbie, amin, amin. Dan apapun yang tidak enak yang Tuhan izinkan terjadi, mari kita sama-sama ingat bahwa Dia adalah Tuhan yang setia dan selalu menyertai kita. Mengucap syukur dalam keadaan apapun, ya, dan semakin dekat dalam doa dan pujian serta penyembahan kepada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan terlalu sangat mencintai kita anak-anaknya, dan mari kita terus berusaha membalas cinta kasih Tuhan dengan hidup di dalam perkenanan di hadapan Tuhan. Dan terus menjadi pelaku firman untuk kemuliaannya, amin. Sekian kesaksian saya Ibu Debbie, dan biarlah semua ini hanya untuk kemuliaan hormat nama Tuhan, amin, amin, amin. Terima kasih Ibu, ya Ibu Debbie juga buat kesaksiannya. Satu poin yang saya dapatkan di sini adalah ya kami sekarang sekeluarga semakin akrab dan saling mengasihi. Puji Tuhan.
Itulah yang Tuhan mau ya dalam hidup rumah tangga kita, suami istri hidup rukun bersama, bahkan anak-anak terus saling mencintai dan saling mengasihi. Ya jangan ribut-ribut ya, kenapa saudara? Karena waktu kita hidup rukun bersama, kesanalah berkat Tuhan itu diperintahkan bagi kita. Saya percaya setiap kita yang mau terus setia mengikut Tuhan, mencari hadiratnya, mencari perkenanannya, maka Tuhan akan melimpahkan damai sejahtera bagi kita. Ya seperti yang sudah kita dengarkan di ibadah Sunday online kemarin, saya menyampaikan tentang ya iman, imun, aman, amin. Ya artinya apa? Saat kita dekat dengan Tuhan, maka ada damai sejahtera dalam hidup kita. Firman Tuhan bilang, orang yang hatinya itu teguh, engkau jagai dengan damai sejahtera. Ya karena kepada Tuhanlah dia percaya. Mari kita terus menaruh iman kita pada Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita hidup dalam damai sejahtera. Sehingga suami istri seperti kesaksian malam ini ya, bahwa saya sekarang dengan sekeluarga, anak, suami semakin dekat dan saling mengasihi. Wow. Ya itu yang Tuhan mau saudara. Biarlah di waktu-waktu yang sulit ini kita mau semakin melekat dengan Tuhan dan juga terus membangun hubungan di dalam keluarga di masa-masa ya kita harus berdiam di rumah saat-saat ini. Biarlah kita terus ya saling lebih dekat membangun hubungan dalam kekeluargaan antara suami istri, anak-anak, sehingga ya kita dapat menciptakan sorga di dalam rumah tangga kita. Tidak ada yang stres kalau semua hidup rukun bersama. Kami sekeluarga pun menikmati kebersamaan setiap hari. Ya karena ada Yesus dalam rumah tangga kami. Biarlah itu juga boleh terjadi. Ya di masa-masa ini kita semakin saling mengasihi, saling menopang satu dengan yang lain, bahkan terus saling mendoakan. Ya saya berdoa supaya hidup rumah tangga saudara semakin harmonis dan juga diberkati oleh Tuhan. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini saudara. Ya saya percaya bahwa dia Tuhan yang terus mau berbicara bagi kita anak-anaknya. Dan hari ini kita sudah sampai di Yehezkiel pasal yang ke-36. Ya, ayat yang ke-31 sekarang. Kita percaya bahwa dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, dan kemarin kita sudah baca. Ya Tuhan berjanji bahwa dialah yang akan memulihkan Israel. Bahkan ketika dia memulihkan saudara, dia yang berjanji, bahkan bukan hanya secara rohani mereka dipulihkan, tetapi keadaan jasmani pun mereka dipulihkan. Tuhan bilang, aku juga akan memperbanyak buah pohon-pohonmu dan hasil ladangmu. Ya supaya kamu jangan lagi menanggung noda, kata Tuhan. Noda kelaparan di tengah-tengah bangsa-bangsa. Tuhan mau ketika kita ini menjadi anak-anak Tuhan, kita sungguh-sungguh mengikut dia. Tuhan mau hidup kita memuliakan namanya. Kita tidak menjadi orang yang meminta-minta saudara, tetapi kita menjadi orang yang diberkati. Ya saya tidak mengajarkan untuk kita mencari berkat dan mengejar berkat, enggak. Tetapi kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita menjauhi dosa, kita dapat menguasai kedagingan sehingga kita bisa membedakan mana kebutuhan dan keinginan. Kita akan terhindar dari masalah-masalah keuangan dalam hidup kita. Kenapa banyak orang terjerat dalam masalah keuangan dan selalu kurang dan kurang? Ya karena kita tidak sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh minta pada Tuhan agar kita diberikan hikmat untuk bisa mengelola keuangan, ya, dan kita sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, dalam iman kita, supaya saat rohani kita dipulihkan, maka kehidupan jasmani kita pun akan mengikuti dipulihkan oleh Tuhan. Seperti yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel. Sekarang ayat yang ke-31. Ya, firman Tuhan berkata, dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji.
Tuhan berkata, Tuhan akan memberkati mereka, saudara. Karena itu adalah janji Tuhan akan memulihkan Israel. Bukan hanya secara rohani tetapi juga secara fisik mereka akan dipulihkan. Dan kita sudah baca kemarin, Tuhan akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Ya, bahkan Dia akan memberikan pada mereka hati yang taat karena rohku, kata Tuhan, aku akan berikan di dalam dirimu. Ya, dan ketika mereka hidup sungguh-sungguh taat dalam ketaatan menuruti hukum-hukum Tuhan, maka ya keadaan jasmani mereka pun dipulihkan Tuhan, tanah mereka dipulihkan Tuhan, hasil perkebunan mereka, pohon buah-buahan mereka dipulihkan Tuhan, supaya hidup mereka menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa lain yang belum mengenal Tuhan, saudara ya. Dan Tuhan berkata, ketika kamu sudah diberkati, hasil ladangmu aku berkati, ya kamu akan teringat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatanmu yang tidak baik. Dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Ya, Tuhan berkata kalau kita sudah diberkati maka harusnya ya kita mengingat, aduh dulu hidup saya itu nggak benar ya, tapi sekarang Tuhan tuh mau memberkati saya. Sehingga ya di sini dikatakan karena mengingat kesalahan mereka merasa mual. Artinya apa? Ya harusnya mengingat dosa-dosa kita yang masa lalu itu kita jijik ya. Makanya kita sering dengar orang bilang, aduh saya kalau ingat hidup saya yang lama mau muntah, mau mual gitu ya. Artinya apa? Kita jijik dengan kehidupan lama kita. Tujuannya apa? Kita mengingat masa lalu kita. Kita tidak boleh terus mengingat masa lalu kita, apalagi terintimidasi. Tapi di sini dikatakan Tuhan bilang, aku memberkati engkau supaya engkau lalu mengingat masa lalumu, dosa-dosamu, dan engkau menjadi mual. Menjadi jijik artinya apa? Ada pertobatan. Ada satu kesadaran bahwa aku tuh dulu udah jahat sama Tuhan. Aku tuh dulu sudah mempermalukan nama Tuhan. Tapi sekarang Tuhan masih kasih kesempatan aku hidup. Bahkan hidupku diberkati. Aku mau sungguh-sungguh memakai hidupku ini untuk memuliakan nama Tuhan. Aku kalau ingat hidupku yang lama itu jijik ya. Mau mual rasanya, itu kata firman Tuhan ya. Ayat yang ke-32. Bukan karena kamu aku bertindak. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ketahuilah itu. Merasa malulah kamu dan biarlah kamu dipermalukan ya karena kelakuanmu hai kaum Israel. Ya Tuhan berkata ya rasa malulah ya, ingatlah ya, bertobatlah. Ada orang-orang yang gak pernah merasa malu dengan dosanya. Tidak pernah mau bertobat dengan masa lalunya. Mereka tidak jijik dengan perbuatan dosa yang mereka terus lakukan. Bahkan sampai hari ini masih banyak orang ngaku percaya Tuhan, anak Tuhan, tapi hidup dalam kenajisan dan percabulan, melakukan tipu daya, mengambil keuntungan yang haram, bawa lari uang orang padahal orang Kristen. Itu terjadi, saudara. Tidak merasa malu dengan Tuhan bahkan dengan orang lain. Ya, Allah berfirman pada umatnya seharusnya merasa malu dengan dosa-dosa mereka. Bangsa itu telah menjadi begitu dingin hatinya sehingga mereka kehilangan semua kepekaan terhadap dosa. Mula-mula mereka harus teringat-ingat kepada dosa mereka dan merasa malu karena dosa itu. Lalu akhirnya bertobat dari dosa-dosa tersebut. Itu yang Tuhan mau. Ya, kamu itu bertobat, ya tinggalkan dosa-dosamu. Pada saat kita memeriksa kehidupan kita, mungkin ya kita akan menemukan bahwa kita juga telah kehilangan kepekaan kita terhadap dosa-dosa tertentu. Akan tetapi ketika kita mengukur diri kita dengan standar-standar Tuhan mengenai cara hidup yang benar, maka kita akan malu. Untuk mendapatkan kembali kepekaan kita harus mengakui dosa kita sebagaimana adanya. Menyesal karena mendukakan Allah dan meminta pengampunannya. Dan Roh Kudus akan menuntun kita dan membuat kita cepat tanggap dan memiliki kepekaan untuk mau menerima kebenaran dari Tuhan. Apa artinya Tuhan bilang merasa malulah? Artinya apa? Punyalah kepekaan. Ya, introspeksi diri itu baik.
Kalau ada hal-hal yang mungkin kita lakukan yang tidak berkenan, biar kita koreksi Tuhan. Engkau yang tahu hidupku, apa yang belum berkenan Tuhan. Ketika kita mendapati ada dosa, maka merasa malulah di hadapan Tuhan. Tuhan, aku malu, Tuhan, aku mau bertobat, ampuni aku Tuhan, ya. Ini berbicara tentang kepekaan ya terhadap dosa. Kenapa? Karena banyak orang sudah tidak memiliki kepekaan lagi terhadap dosa dan terus hidup melakukannya. Baik itu dosa kecil maupun dosa besar, Tuhan tidak berkenan di dalam dosa-dosa itu, saudara, ya. Ayat yang ke-33, beginilah firman Tuhan Allah, pada hari aku mentahirkan kamu, ya, dari segala kesalahanmu. Aku akan membuat kota-kota didiami lagi, dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Ya, pada hari Tuhan memulihkan dan mentahirkan kita, maka Dia juga yang akan membuat kota-kota yang dulu sepi, kota-kota yang dulu tinggal menjadi reruntuhan akan dibangun kembali. Saya selalu berkata, tidak peduli seberat, seburuk apapun masa lalumu, ayo kembali pada Tuhan. Waktu kita ditahirkan oleh Tuhan, maka kita akan dibangun kembali. Mungkin hidup kita sudah morat-marit, mungkin pekerjaan kita sudah tidak menentu. Hanya ketika kita bertobat, menyerahkan diri kembali pada Tuhan, maka kita akan mengalami, ya, Tuhan akan membangun hidup kita kembali, dan apa yang hilang dulu akan Tuhan kembalikan. Ada yang berikutnya 34, ya. Tanah yang sudah lama tinggal tandus akan dikerjakan kembali, supaya jangan lagi tetap tandus di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. 35, sebaliknya mereka akan berkata, tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti Taman Eden, dan kota-kota yang sudah runtuh, sunyi, sepi dan musnah sekarang didiami dan menjadi kubu. Sehingga orang akan melihat hidup kita yang berkata dulu hidupnya tandus, seperti tanah yang dibiarkan tidak berpenghuni, tidak ada yang urus, tandus, gersang, kering. Tapi sekarang kota ini dibangun kembali, hidupnya sungguh diberkati. Sehingga orang boleh melihat karya Tuhan di dalam hidup kita, saudara. Itulah kerinduan Tuhan, supaya hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, ayat 35. Sebaliknya mereka akan berkata, tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti Taman Eden. Wow, hidup kita menjadi indah. Dulu, makanya sering kita dengar orang berkata, dulu padahal dia itu rusak loh, rusak banget loh. Tapi sejak dia mengenal Tuhan, hidupnya sungguh luar biasa, dia berubah dan sekarang jadi berkat bagi banyak orang. Dulu ya, padahal dia itu dulu mantan pencuri loh. Dia tuh dulu mantan pelacur loh. Dia tuh dulu mantan penipu loh. Dia tuh dulu mantan pemabuk loh. Tapi jangan dibilang tuh dulu mantan pendeta. Waduh ya. Pokoknya jangan mantan pendeta. Dulu dia mantan anak Tuhan. Dulu tuh dia mantan pelayan Tuhan. Waduh sayang saudara. Kalau kita dulu mantan pencuri, mantan mantan pembunuh sekalipun, asal sudah mantan. Jangan mantan pendeta saudara. Ya, itu mengerikan. Ya, dan orang akan bersaksi, wah dulu hidupnya, wah kalau lihat dia dulu. Tapi sekarang sejak dia bertobat terima Yesus, hidupnya itu seperti Taman Eden, indah luar biasa. Ayat 36. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Tuhan yang mengatakannya, yang akan membuatnya. Untuk apa Tuhan memberkati hidup kita? Supaya orang melihat pekerjaan Tuhan di dalam kita. Kita adalah suratan Kristus yang terbuka. Kita harus berubah supaya orang melihat Yesus yang luar biasa yang sudah mengubah kita. Dulu dia tuh jahat loh. Dulu dia itu, sekarang dia tuh luar biasa. Itu yang orang mau dengar saudara. Ayat 37. Beginilah firman Tuhan Allah, dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kamu Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia. 38.
seperti domba-domba persembahan kudus, ya, dan seumpama domba-domba Yerusalem pada waktu-waktu perayaannya, begitulah kota-kota yang sudah runtuh penuh dengan lautan manusia, dan dengan begitu mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Amin, amin. Biar lewat hidup kita orang mengetahui Dialah Tuhan yang menyertai kita. Allah telah berfirman, Dia siap untuk menjawab doa-doa Israel. Sekalipun demikian, kita tidak bisa mengharapkan Allah untuk menjawab semua doa-doa kita sebelum kita menerima hati yang baru dari Dia. Saudara, pertanyaannya, apakah hari ini hatimu adalah hati yang baru? Atau engkau masih memiliki hati yang lama, yang penuh dengan kebencian, kepahitan, dengan segala dosa? Atau engkau mau berkata, Tuhan, ini hidupku, berikan aku hati yang baru, hati yang tunduk kepada Tuhan. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berjanji memulihkan keadaan kami, agar kami memuliakan nama-Mu Bapa. Bahkan Engkau berjanji memberikan kami hati yang baru. Biarlah hati kami Tuhan sungguh-sungguh kami serahkan padamu, agar kami dapat memiliki hati dan roh yang baru yang dari Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu atas hidup kami Tuhan. Mari katakan saudara, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu. Katakan hatiku Tuhan, hatiku ingin mengenang-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan Kau lihat, Tuhan Kau lihat isi hatiku, hatiku Tuhan, hatiku mengasihi-Mu, hatiku, hatiku mengasihi-Mu, hatiku, hatiku ingin mengenang-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan Kau lihat isi hatiku. Terima kasih Bapa. Lihat hati kami malam hari ini, biar kami hanya tertuju kepada kebenaran-Mu. Apa yang firman-Mu katakan itu pasti akan digenapi Tuhan. Karena itu kami bawa rumah tangga, keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami, bahkan orang tua kami, semua kami bawa, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuntun kami dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Berkati setiap suami menjadi imam yang benar, istri menjadi istri yang takut akan Tuhan, menjadi penolong. Kalau ada suami-suami yang bertugas di luar kota, Tuhan sertai jagai langkah hidup mereka dalam kekudusan. Berkati anak-anak untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Semua anak-anak yang menyaksikan dan ikut mengikuti mesbah doa, Tuhan memberkati dari masa kanak-kanak mereka. Hamba menyerahkan hidup mereka menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan, sehingga Tuhan Engkau yang menjamin masa depan mereka, bahkan jodoh mereka kami serahkan dalam tangan Tuhan yang terbaik untuk menggenapi rencana-Mu atas kehidupan kami. Berkati para orang tua kami Tuhan, berkati oma, opa, kakek, nenek kami. Di usia senja mereka, Tuhan tutup bungkusan kuasa darah-Mu. Berkati para single parent juga, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Hamba juga berdoa untuk setiap mereka yang sakit, yang hari-hari ini sedang terbaring sakit apapun Tuhan, jamah dan lawat, yang terinfeksi COVID. Kami percaya kuasa Tuhan lebih besar dari segala kuasa sakit penyakit. Mari tumpangkan tangan di atas bagian tubuhmu yang sakit, perkatakan, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kesembuhan terjadi. Darah Yesus sanggup menyembuhkan kami. Kuasa dari tempat yang maha tinggi sanggup mengalir atas hidup kami. Karena itu kami percaya Tuhan, kami terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan setiap kami yang mungkin kecewa, yang mungkin sakit hati, yang mungkin
kecewa kepada Tuhan. Sembuhkan jiwa kami. Kami percaya, kami berdoa tidak ada satupun yang sakit jiwanya, tapi semuanya disembuhkan dan boleh bersyukur pada Tuhan. Berkati setiap mereka yang mungkin ditinggal keluarga, orang-orang yang dikasihi. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan, agar Tuhan setiap hati boleh sungguh-sungguh berserah dan percaya bahwa kehendak Tuhan itulah yang terbaik. Tuhan juga memberkati untuk setiap mereka yang ada dalam persoalan beban yang berat, yang ingin keluar dari setiap ikatan-ikatan dosa, yang terikat dengan kenajisan, percabulan, perselingkuhan, yang terikat dengan minuman keras, rokok, alkohol, dan juga narkoba, yang terikat dengan game online, yang terikat dengan handphone, yang terikat Tuhan dengan amarah, kebencian, kepahitan. Semua yang tidak berkenan pada Tuhan kami lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Waktu kami memohon kepada Tuhan, maka kami dibebaskan. Kami mau hidup mengejar perkenanan-Mu ya Bapa. Kami mau tinggalkan segala amarah, kepahitan. Mungkin ada suami istri yang terus hidup dalam amarah. Tuhan, kami mau berdamai. Kami mau menjadi pelaku firman Tuhan, dan kami tidak mau ditipu oleh iblis di hari-hari yang terakhir ini. Biarlah kami dan seisi rumah tangga kami, anak-anak kami hidup dalam damai rukun bersama. Maka Tuhan memberkati. Tuhan juga memberkati setiap mereka rindu punya keturunan ilahi. Berikan anak Tuhan, sehingga anak itu akan lahir menjadi anak yang akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala roh kemandulan kami tolak, patahkan, hancurkan. Yang berkekurangan Tuhan juga menjadi Tuhan yang mencukupi. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan ketika kami berserah hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terus memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, dan seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan terus memberkati, damai sejahtera-Mu turun atas Indonesia. Shalom Indonesia. Kami percaya tangan Tuhan, kuasa Roh Kudus yang sanggup menawan segala roh-roh perpecahan, roh-roh yang coba menghancurkan bangsa ini, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Engkau memberikan hati yang takut Tuhan kepada seluruh pemerintahan yang ada, supaya mereka sungguh-sungguh hidup bagi kepentingan Tuhan. TNI, Polri diberkati Tuhan. Bahkan kami percaya tanah Indonesia diberkati, bangsa ini diberkati, lautnya diberkati. Kami percaya Indonesia dalam tangan Tuhan. Tidak ada kematian massal. Kami bersyukur buat kesembuhan massal yang terus terjadi hari-hari ini. Tidak ada kematian massal, tapi yang ada pertobatan massal. Orang berbalik dan mencari Tuhan, bertobat, menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami semua berdoa malam hari ini memberkati para tim medis yang terus ada di garis terdepan mengatasi COVID-19. Tuhan memberkati dengan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Tuhan, terima kasih, berkati semua bangsa-bangsa, mereka yang setia berdoa di 5 benua, di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas bangsa-bangsa ini dan setiap mereka yang berdoa. Kami tahu dan percaya malam ini semua masalah persoalan kami ada di dalam tangan Tuhan dan ada jawabannya di dalam Engkau. Terima kasih buat malam ini, kami kuat dalam hadirat Tuhan. Kami terus mau mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan. Mari buka hati dan tangan-Mu untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keuangan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, dan jadilah berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom. Dan jangan lupa saudara dapatkan CD Mesbah Doa untuk saudara boleh menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.